Para sahabat, sekarang saya akan berbicara tentang konsultasi camat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang menjadi otoritas kepala desa. Secara prinsip, ada otoritas kepala desa untuk mengangkat dan memberhentikan. Yang kedua, ada mekanisme konsultasi bersama camat. Artinya kepala desa tidak memutuskan sendiri, melainkan berkonsultasi pada camat. Dan konsultasi inilah yang kemudian disoroti rame oleh banyak pihak, termasuk Ombudsman Republik Indonesia, karena prakteknya begitu beragam, tidak ada kejelasan dan kepastian secara hukum, sehingga prakteknya itu luar biasa, ada banyak kekacauan. Ini ada beberapa pola yang perlu disoroti di lapangan. Yang pertama adalah konsultasi camat tidak jalan. Artinya kepala desa bisa mengambil keputusan sendiri, begitu dia dipilih, dilantik, duduk, lalu melepas, mencopot para perangkat desa yang sedang duduk. Atau bisa juga ini kepala desa ini langsung naik ke atas tanpa bicara pada camat, melainkan ke atas bisa bupati, bisa yang lain-lain gitu ya. Jadi ini saya kira kepala desa ini melanggar hukum ya, terutama hukum administrasi negara yang tidak menaati prinsip-prinsip perlindungan pada perangkat desa. Kemudian yang kedua, ini pola pola otoritatif. Nah, otoritatif itu artinya camat melebihi kewenangannya pada sisi bukan konsultasi, tetapi dia mengambil keputusan. Ceritanya begini, karena memang konsultasi itu kan diturunkan dengan cara camat itu memberikan rekomendasi secara tertulis. Artinya kepala desa nanti dengan pihak ketiga misalnya melakukan seleksi secara administratif, misalnya ada 3 calon yang diajukan, ada ranking 1, 2, 3, lalu diajukan kepada camat dan camat lalu menggunakan otoritasnya untuk memilih salah satu di antara 3 yang diusulkan oleh kepala desa. Dan kemudian camat mengambil keputusan, bisa yang nomor 2, bisa yang nomor 1, bisa yang nomor 3. Jadi artinya dalam hal ini kepala desa bukan memutuskan, melainkan mengusulkan, lalu yang memutuskan adalah camat. Nah, ini menurut saya yang otoritatif ini melebihi otoritasnya. Yang namanya memberi rekomendasi itu kan bukan menyetujui, bukan memutuskan, tapi ya memberikan catatan yang kemudian bisa berproses dengan kepala desa untuk menentukan satu di antara 2 calon yang punya nilai terbaik. Nah, yang otoritatif ini juga banyak karena memang ini dipadankan antara misalnya bagaimana pengangkatan sekda kabupaten kota itu diajukan kepada gubernur ya, calon-calon terbaik itu diajukan pada gubernur, lalu gubernur yang akan memilih satu di antara usulan dari bupati wali kota. Jadi ini otoritatif ya, artinya dia mengambil keputusan dan menurut saya ini enggak tepat. Jadi konsultasi dan rekomendasi itu bukan desisi, bukan pengambilan keputusan, bukan persetujuan. Kemudian pola yang keempat, nah ini yang konyol nih, itu punya fungsi operasi dan intervensi. Ini biasanya karena perintah dari bupati ya. Jadi undang-undang desa kan memerintahkan ya, itu camat ditegaskan punya otoritas dalam hal konsultasi, dan hanya itu ya, undang-undang desa menyebut camat itu ya dalam hal pengangkatan dan pemberhentian itu. Meskipun dalam peraturan pemerintah itu perannya bisa banyak banget, termasuk fungsi-fungsi sebagai fasilitator. Nah, artinya ini camat ini kekuasaan ya cukup besar di sana. Jadi camat ini bisa otonom ya, tetapi di sisi lain juga ada regulasi yang mengatakan bahwa camat ini kan orangnya bupati, kepanjangan tangan bupati. Jadi artinya kalau bupati punya kehendak untuk menaruh orang-orang tim suksesnya menjadi perangkat desa misalnya,
ya camat yang nanti akan menjadi operator. Dia akan intervensi sejak awal. Dan ini yang sering juga disoroti ya oleh para kepala desa. Meskipun itu tidak merata pada seluruh desa, tetapi kalau ada kaitan interest tertentu dengan bupati atau struktur yang lebih besar, maka camat akan menjadi operator. Nah, posisi camat dalam hal ini pasti akan sulit. Kalau dia tidak mengikuti perintah dari atas, ya nasibnya di ujung tanduk. Tetapi kalau dia menjalankan fungsi operasi, maka dia akan ya ada banyak kasus selalu camat ini dikena PT-UN dan sebagainya. Termasuk camat yang menjalankan fungsi otoritatif yang tadi yang sudah saya sebut. Jadi fungsi operasi intervensi ini tidak menarik ya. Ini melanggar undang-undang, melanggar etika, melanggar macam-macam lah ya. Dan ini tentu saja tidak direkomendasikan dan perlu menjadi perhatian yang serius oleh para pihak. Termasuk nanti kalau revisi undang-undang desa ini juga sangat penting supaya camat itu tidak melebihi otoritasnya dan juga tidak menjadi alat bagi bupati untuk operasi terhadap pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yang saya kira ini posisi saya. Di video-video sebelumnya saya juga sudah bicara bahwa ini seleksi pengangkatan perangkat desa ini menggunakan pola yang etik ya. Etik ini artinya ya ada seleksi secara akademik, secara administratif untuk membuat supaya para perangkat itu punya kemampuan yang memadai. Nanti dites secara tertulis keterampilan, ada seleksi dari sisi kemampuan pidato, kemampuan menggunakan komputer dan sebagainya. Lalu yang kedua, otoritatifnya ada di kepala desa. Kepala desa ini mengangkat, memutuskan. Ya. Lalu yang ketiga, konsultasi dan rekomendasi itu dimaknai secara normatif. Normatif itu artinya yang menjaga norma. Supaya proses pengangkatan dan pemberhentian ini tidak ngawur, tidak keluar dari rel, tidak melanggar aturan, dan kemudian juga memberikan perlindungan kepada perangkat desa. Jadi ini secara prinsip begitu, jadi artinya ya prosesnya itu kan, ini normatif ini mengandung proses yang lebih bermartabat. Sebagai contoh misalnya, kepala desa itu ketika ini sudah lowong, sudah mau habis ya konsultasi pada camat. Ini baru mau proses ya, konsultasi bisa juga mengatakan bahwa Pak Camat, Bu Camat, kami akan segera melakukan seleksi perangkat desa sesuai dengan aturannya seperti ini. Kami akan bekerja sama dengan A, B, C atau yang lain gitu ya. Nah ini kan proses ya, konsultasi dari sisi normatif itu ada proses prosedur yang memang perlu dijalankan. Kemudian yang berikutnya lalu camat itu memantau, mengikuti atau katakanlah tutwuri handayani terhadap proses ya. Ini seperti yang terjadi di DIY kan begitu ya. Jadi karena peraturan daerahnya itu menegaskan bahwa seleksi itu sepenuhnya menggunakan mekanisme seleksi secara etik, maka camat tidak main-main di situ. Jadi tidak melakukan operasi, tidak melakukan otorisasi, tetapi secara normatif ya menjaga. Karena memang mekanismenya di situ ada ruang politik yang menarik. Jadi ini calon-calon itu ditemani oleh para pendukungnya, kemudian seleksi, koreksi ya. Koreksi itu dilakukan secara terbuka, bisa dilihat oleh semua orang sehingga ini lebih gentle dan akhirnya semuanya plong. Jadi si A dapat berapa, si B dapat berapa dan sebagainya. Jadi camat menyaksikan di situ. Jadi tahu persis ya apa yang terjadi kalau dia bertentangan dengan dinamika ombaknya orang banyak itu ya dia akan kehilangan legitimasi. Dan juga akan ada gangguan secara legalitas juga. Dan kemudian dia akan ya sudah ditulis secara tertulis, ada rekomendasi sesuai dengan proses, prosedur sudah baik gitu ya. Lalu berdasarkan hasil seleksi maka saya merekomendasikan si A sebagai pemenang yang nanti layak ya diangkat menjadi perangkat desa oleh kepala desa. Jadi itu secara normatif. Jadi artinya ya dia
baik ya, peranannya sangat baik, dan memang peran yang sangat normatif itu artinya ya sesuai aturan lah, intinya begitu. Kalau dia menjalankan fungsi operasi yang harus menjalankan perintah dari bupati, maka fungsi normatif akan hilang. Dan ini yang saya kira perlu dijaga, tetapi di lain kesempatan saya sebenarnya sudah menyampaikan ya, karena kalau normatif dengan teks secara etik itu artinya otoritas kepala desa menjadi lemah. Jadi dia hanya sebenarnya esensi dari pengangkatan itu terletak pada standar etik, standar otoritatifnya kepala desa menjadi lemah. Dan kemudian lalu camat hanya simbolik saja ya. Nah, karena itu kan saya mengusulkan penting yang otoritatif itu diwujudkan dalam bentuk wawancara. Jadi misalnya diberikan bobot 10% itu pengabdian. Jadi orang-orang yang sudah masyarakat setempat yang sudah lama mengabdi di desa itu punya nilai 10%. Kemudian tes secara tertulis keterampilan itu 50%, lalu yang 40% adalah wawancara kepala desa. Sehingga nanti nilai yang tertinggi itulah yang jadi. Jadi camat tidak perlu memberikan rekomendasi pada yang nomor 2 dan nomor 3. Yang nomor 1 itulah yang kemudian direkomendasi, karena yang dijaga adalah prosesnya ini. Baik proses etik maupun proses otoritatif yang dijalankan oleh kepala desa. Nah, itu saya kira menurut saya jauh lebih masuk akal, lebih relevan ya, meskipun sebenarnya pengangkatan dan pemberhentian kepala desa ini ya tidak luput dari politik ya. Politik itu paling tidak ini kan dinamika dalam masyarakat itu ya, karena kalau nanti kepala desa itu diberikan bobot yang gede, nanti bisa juga banyak yang protes gitu. Karena kan perlu semuanya perlu dikomunikasikan. Saya kira perbedaan-perbedaan itu bisa dikomunikasikan, dan penting sekali dalam hal ini adalah kekuasaan komunikatif kepala desa itu yang utama. Jadi tidak hanya politik otoritatif, tapi juga politik komunikatif, deliberatif dengan para pihak, sehingga perangkat desa yang dihasilkan itu, karena juga syarat politik, ya dia punya legalitas dari sisi norma, kemudian juga capable sesuai dengan kemampuan karena diseleksi secara etik gitu ya. Dan sebaliknya juga punya legitimasi di hadapan orang banyak, karena bagaimanapun juga yang namanya perangkat desa ini bukan hanya perangkat administratif, tapi juga local leader, pemimpin lokal yang juga dinilai secara sosial budaya oleh orang banyak.